Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisa Sri Purnama, NIM 2008769, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3 dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Baiklah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level yang ketiga. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3. Contohnya yaitu guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari guru pendidikan jasmani adalah bahwa perbedaan kemampuan, prestasi, dan pelaksanaan suatu gerakan yang nyata. Kemampuan prestasi tersebut kelihatan hampir sama bila pelaksanaan gerakan dilakukan pada situasi dan kondisi yang tidak berubah-ubah. Yang kedua yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. Yang pertama itu terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini erat hubungannya dengan program gerakan. Program gerakan yang telah tersimpan sebagai ingatan motorik, maka individu yang bersangkutan hanya tinggal merealisasikannya. Sebagai contohnya konkret, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan-gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. Yang kedua yaitu bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Contohnya yaitu dalam hal ini dapat kita amati di dalam permainan bola basket. Seorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi dengan tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melaksanakan shooting tersebut dengan cepat dapat merubah program menjadi gerakan lain, seperti mengoper bola pada salah satu teman. Untuk pelaksanaan suatu gerakan adalah menyertai aspek-aspek yang berhubungan dengan program gerakan. Yang ketiga yaitu irama gerakan. Pelaksanaan gerakan pada fase tingkat ketiga ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilaksanakan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruang maupun waktu dan tenaga. Ini merupakan hasil dari faktor peningkatan, perbaikan kemampuan antisipasi gerakan, peningkatan kualitas peran dan fungsi analisator kinestetik, sehingga memungkinkan pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat itu kecepatan dan gerakan. Bentuk gerakan yang pertama adalah program yang sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk aksi motorik yang akan dilakukan untuk pencegahan tugas gerak atau untuk meraih hasil yang dicapai. Sedangkan bentuk gerakan yang kedua adalah bentuk gerakan yang akan menunjang atau memperlancar program gerakan yang sesungguhnya atau bentuk tipuan. Yang kedua yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Di sini bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training. Misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk menetapkan hasil yang diperoleh dari latihan mental training diberikan beberapa kali, lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Nah, sekian contoh yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.